Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau bahas singkat aja soal soal bahas oli untuk harian dan untuk balap. Jadi ada bro yang ngomong, lah Sinexo kok dianggap jelek ya, padahal untuk balapan itu sampai podium juga, tim yang podium itu pakai Sinexo juga. Seperti penulis bilang sebelumnya, gak ngurus lah ya, mau tim balap mau sampai podium, mau jadi yang nomor satu, mau jadi yang apalah, nggak ngereken. Kenapa? Karena penulis review ini untuk pemakaian harian, untuk pemakaian yang terus-terusan. Pemakaian itu kalau hasil hari-hari, penulis nggak selalu ngebut ya, ngikutin keadaan. Contoh kayak gini ini, nggak akan di sini penulis jalan 100, kayak iso nabrak kabeh kok. Jadi ya kalau harian mau kencang-kencang, mau pelan-pelan, tapi nggak kencang terus. Dan kalau pemakaian harian itu beda, cara reviewnya pun beda. Kalau untuk balapan, poin utama itu adalah ruang bakar bersih, oli licin kalau di kecepatan di RPM tinggi, terus ya apalagi ya, wes kayaknya itu toh ya, olinya tahan selama balapan berlangsung. Balapan itu kan biasanya ya ada sih yang sampai nunggu mesinnya panas, tapi kalau balapan di Indonesia itu lapnya kan pendek biasanya sih, nggak sampai kayak MotoGP 27 lap, rasanya enggak ya. Penulis pernah lihat itu cuma berapa lap gitu ya, maaf kalau penulis salah, tapi rasanya balapan itu singkat kok ya, cuma beberapa lap. Nah kalau beberapa lap ya tentu kemampuan olinya tidak begitu banyak diuji lah ya. Yang jelas pemakaian antara pelan dan kencang itu beda. Kalau penulis gini ya, jalan pelan-pelan gini, penulis butuh oli yang kalau jalan RPM rendah itu halus. Ya macam-macam sih ya, aditif itu kerja, jadi bikin rumit ya. Contoh, ada oli yang begitu dipakai langsung halus mulai dari awal, kayak itu Redline itu, karena memang ada esternya, dia mulai dari awal itu halus. Terus ada juga yang kayak Prima XP, kayak model multi power, kayak enggak, kayaknya lupa sih penulis, kayak model multi power gitu ya, dipakai dalam waktu beberapa menit itu jadi halus. Nah itu oli yang pakai aditif, yang pakai anti wear, yang aditifnya bekerja mulai dari gesekan ringan dari suhu rendah, jadi gesekan yang ringan yang enggak menimbulkan panas tinggi gitu, sudah bikin aditifnya bekerja. Model JDDP, model boron gitu ya, itu aditifnya. Ada juga yang perlu dipakai jalan menengah baru halus, mungkin kayak Audi Loop sama Top One gitu ya. Penulis ingat Top One itu jalan nanggung tok wis halus. Audi Loop ini kayak sama, mungkin aditif Amerikanya ya. Jadi Top One itu kan pakai aditif Amerika, Audi Loop ini pakai aditif Amerika. Jadi itu RPM menengah, dipakai RPM menengah halus.
ada juga yang butuh digeber dulu, yang penulis ingat banget itu Amsoil sama oli opo ya, Adno kali, lupa penulis. Jadi kalau nggak digeber suara mesinnya kasar. Oli opo sih saya Amsoil, penulis itu perlu ya menyusun daftar oli-oli yang sudah dicoba, itu lali terus. Kalau ada waktu lupa, kalau apa inget nggak ada waktu. Terus oli-oli yang RPM tinggi jadi halus itu ya menurut penulis sih nggak begitu cocok ya jadi harian, karena ya kasar suara mesin kasar itu kan wis ciri, ada banyak gesekan di mesin, suaranya asak-asak lagi ya, bukan klotekan. Kalau oli terlalu encer gitu tapi masih bisa melindungi kan, klotekan tok tapi gak asak-asak sama sekali. Contoh waktu seperti penulis pakai oli samping ya Evalup 2T sebagai oli mesinnya NMAX ini. Evalup 2T itu SAE 20 olinya, itu grade-nya itu SAE 20 single grade ya. Terus penulis pakai juga minyak goreng, dan hasilnya wah halus banget ya, gak ono suara asak-asaki dibanding oli opo yuk. Oli habis itu pakai oli apa sih, aduh lupa. Pokoknya setelah pakai Evalup 2T itu semua oli jadi terasa kasar. Jadi penulis pakai kalau nggak salah sampai 600 km. Suara asak-asaki sih halus ya, masih belum asak-asak banget suaranya, tapi kelitikan sing gari-geri nang telinga. Harusnya kalau kelitikan itu dibiarkan nggak apa-apa loh ya mestinya, cuma ya penulis tok sing agak nggak pede. Jadi Evalup 2T itu kandungan ZDDP-nya akan banyak. Nah dia itu sangat membantu membuat membuat mesin suaranya halus di RPM rendah. Ya cuma begitu, karena membuat halus di RPM rendah, olinya juga karena aditifnya banyak ya, membuat suara mesin halus ya terlalu banyak aditifnya, tenaga mesin nggak keluar. Jadi waktu pakai Evalup 2T performa mesin mungkin 18-19 titian gitu, 0-100 nya motor penulis ya. Ya sebenarnya kalau ingin awet sih no problem ya. Cuma ya itu mungkin kurang kental aja. Ya wis akhirnya penulis buat Evalup 2T dan Mesrania 2T Super itu sebagai sumber aditif ZDDP. Evalup 2T-nya yang warna hijau, Mesrania 2T-nya yang bukan OB ya. Kenapa? Karena kalau yang OB itu aditifnya sudah beda. Aditifnya itu ngejar mengurangi kerak ya. Kalau mengurangi kerak jelas bukan aditif padatan. Penulis juga tidak cari yang low smoke, karena kalau yang low smoke, yang asap sedikit, itu aditifnya juga bukan ZDDP tapi aditif organik apa gitu ya. Nulis nggak cari itu. Ini juga sudah jelaskan perbedaan aditif olinya kan, aditif oli untuk harian dan untuk balapan. Jadi untuk balapan yang butuh itu aditif yang bikin halus mesin di RPM tinggi, yang mengurangi aus atau yang memperlicin mesin di RPM tinggi. Sayangnya di dunia balap ini masih cuma mengandalkan aditif saja. Jadi orang-orang masih belum eksperimen minyak nabati yang lain lah ya. Minyak nabati, karena kalau pakai minyak nabati terutama untuk motor itu bisa sangat mengurangi gesekan. Ada beda antara mesin yang
masih mengalami gesekan antar logam karena logamnya bertemu langsung dengan yang nggak mengalami gesekan. Jadi pakai oli yang bikin apa jenenge, yang bikin logam bergesekan karena film strength olinya kurang. Jadi ingat ya, film strength oli itu tidak dipengaruhi oleh aditif padatan ya, nggak pengaruhi deterjen, anti aus, aditif EP, macam-macam. Itu tidak mempengaruhi film strength cairan olinya. Yang bisa mempengaruhi film strength cairan olinya itu aditif pengental, aditif VII, aditif yang namanya friction modifier kalau di dunia akademis, yang itu mengacu ke bahan oli yang film strength-nya kuat, bahan oli yang daya pelarutnya kuat. Ya, daya pelarut kuat, film strength kuat itu mengacu ke minyak nabati dan ester, polyol ester. Sebenarnya PAG juga begitu, tapi masalahnya PAG nggak kompatibel sama oli PAO atau mineral, makanya nggak dipakai di dunia otomotif. Terus jadi opsinya kalau konvensional itu ester. Makanya oli Redline itu terkenal di dunia balap karena yaitu apa jenenge, film strength-nya kuat. Cuma masalahnya Redline itu CR stability-nya nggak kuat, makanya cuma cocok untuk balapan toh, karena ya CR stability-nya kurang. Kalau untuk harian nggak tahan lah, apalagi kena FD, wow makin nggak tahan lagi. Jadi Redline itu menurut penulis oli balap, itu oli balap, bukan oli harian. Amsoil Signature itu oli balap, itu bukan oli harian. Karena kalau Redline kan share stability-nya kurang, tapi bikin licin ya, bikin licin. Walau aditif molinya mungkin minim, ya mungkin bukan minim ya, menurut salah beli yang versi lama kan kali. Yang Redline itu unggul di esternya, dia punya film strength yang kuat. Amsoil Signature unggul di aditif yang membuat minim kerak dan ya membuat licin di RPM tinggi. Penulis akui Amsoil Signature itu licin di RPM tinggi. Oli apa mana ya yang bisa bikin licin di RPM tinggi? Penulis lupa. Ada satu lagi merek, lupa, sorry, maaf. Apa ya? Lupa, sembuh. Motul multipower termasuk juga, tapi motul multipower itu keberatan aditif ya. Oli Adnoc termasuk juga, tapi itu oli keberatan aditif. Oli tersebut yang penulis sebutkan itu oli yang termasuk minim aditif, tapi ya bisa bikin halus di RPM tinggi ya, bikin motor makin kencang. Oh iya, NS molybdenum kalau nggak salah ya, walau bahannya itu bahan parah, itu bahan yang kalau untuk harian nggak cocok ya, itu oli balap juga NS molybdenum. Tapi ya NS molybdenum, Amsoil Signature nggak kayak Redline yang bisa halus RPM rendah juga. Jadi ya harusnya tim balap itu cobalah ya, coba pakai campuran minyak nabati, entah olive oil, canola oil, minyak jagung, minyak sawit. Coba 4 itu, yang lain-lain mungkin nggak cocok. Tapi yang jelas kebutuhan oli untuk harian dan untuk balapan itu beda. Dan penulis kalau review itu review untuk pemakaian harian. Pemakaian harian dimana kalau pakai nggak harus ngebut terus. Ada kebutuhan dimana harus jalan pelan terus agak lama gitu ya. Olinya juga harus tahan sear, jadi dipakai lama, nggak makin cepet encer. Terus dipakai RPM rendah, suara tetap halus.
Itu butuh ada ketahanan di situ ya. Wes, apa lagi ya? Wes, kayaknya itu aja. Jadi wes, singkat aja lah. Nggak bisa ya oli harian itu pakai rekomendasi balap, nggak iso. Balap ya balap, harian yang harian, jangan dicampur-campur karena kebutuhannya beda. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.